Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Anyar Channel. Hari ini Anyar mau ceritain tentang pengalaman traveling Anyar selama di Nagoya. Ya, jadi Nagoya itu adalah salah satu tempat wisata yang terkenal dengan illuminationnya yang bagus, Legolandnya yang ada di Nagashima itu besar gitu ya. Jadi Anyar akan berbagi cerita dari yang gratis sampai yang tiket masuknya harus bayar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Anyar Channel. Sakai. Sakai adalah tempat pusat pembelanjaan dan juga tempat wisata yang bagus untuk berfoto-foto. Salah satunya itu ada Oasis, TV Tower, dan ada juga Menara Sakai yang di depannya ada kolam dihiasi dengan bunga-bunga dan lampu-lampu yang cantik. Jadi kalau mau di sana untuk spot foto, terus untuk menenangkan pikiran itu bagus banget ya. Dan kalau kita naik ke Oasis atas tuh, di atasnya bakalan ada air seperti air mancur gitu. Itu bagus, recommended banget bagi yang mau ke Nagoya. Jangan lupa singgah ke Sakai. Nah, nggak jauh dari Sakai itu juga banyak pusat pembelanjaan seperti ada Zara, Uniqlo, Giu, terus ada Channel, Rolex. Jadi di sana itu banyak pusat pembelanjaan yang bisa didatengin. Jauh dari situ kita bisa juga datang ke TV Tower. TV Tower juga gratis ya, kecuali kita mau naik ke atas. Itu harga tiketnya 1.500 seingat Anyar, tapi Anyar nggak pernah naik ke atas karena apa? Di bawah juga untuk ambil spot foto itu udah bagus. Untuk duduk-duduk di tamannya, biasanya di situ kalau malam ada juga orang yang hip hop gitu. Jadi di situ tuh rame di depan TV Tower Nagoya. Oke, nggak jauh dari situ selanjutnya ada Osu Kanon. Ya, siapa yang datang ke Nagoya jangan lupa untuk belanja di Osu Kanon karena di sana banyak banget tersedia, baik itu dari baju, sepatu, untuk fashion itu lengkap, makanan dan jajanannya juga lengkap. Dan tapi jangan lupa ya untuk bawa uang karena di sana tergolong untuk oleh-oleh saat kita pulang itu lumayan standar sih, tapi kalau kita nggak bisa memilih ya mahal juga gitu ya. Nah, selain dari untuk tempat belanja dan shopping untuk oleh-oleh, di sana juga kita bisa ambil spot foto. Kenapa? Di depannya itu ada jinja atau sejenis kuil yang lumayan besar dan bagus kalau untuk spot foto. Dan di depannya juga terdapat burung merpati. Burung merpatinya itu banyak, bisa untuk selfong juga sama ambil video. Selanjutnya ada Istana Nagoya. Ya, Istana Nagoya adalah salah satu tempat wisata bersejarah yang ada di Nagoya. Jadi Istana Nagoya itu nggak jauh dari stasiun Nagoya. Apalagi di saat pada musim semi dan banyak bunga sakura yang bermekaran, itu tamannya yang luas akan memberikan pemandangan yang bagus. Jadi kalau mau bertamasya bersama dengan keluarga, Istana Nagoya adalah salah satu tempat yang direkomendasikan banget karena kita bisa nongkrong ataupun kumpul sama keluarga di bawah pohon sakura. Selanjutnya ada Museum Penelitian Nagoya. Jadi Museum Penelitian Nagoya adalah tempat wisata yang dimana kita bisa masuk dengan membayar 500 yen atau kurang lebih 50.000. Di dalamnya kita akan disuguhkan pembelajaran tentang sains. Nah, jadi ada kelasnya juga dalam tiket. Ada yang 500 yen, 1000 yen, dan 1500. Itu kita bisa masuk sesuai dengan harga tiket yang udah kita bayarkan. Waktu itu Anyar masuk di yang 500 yennya. Jadi kita akan disuguhkan tentang pembelajaran bintang, langit, terus zodiak gitu. Karena pakai bahasa Jepang jadi Anyar kurang paham ya. Tapi intinya kita ada di suatu ruangan, kita duduk, kita melihat ke atas. Nanti itu bakalan banyak dia menceritakan tentang sejarah-sejarah zodiak, bintang-bintang, dan itu yang berbaur dengan Jepang kayak gitu. Jadi ya itu suatu pengalaman yang masih nggak bisa dilupakan. Kenapa? Karena dalam dia memberi penjelasannya itu bagus banget bintang-bintangnya. Dan kalau kita udah keluar, udah selesai, itu fotonya itu bisa bagus. Kenapa binasang? Karena ada bulat bundar besar gitu. Jadi kita bisa foto di depannya ya. Oke, selanjutnya ada
Nagoya Port Aquarium, salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan juga. Kenapa? Karena bangunannya sangat besar, itu bisa menampung kurang lebih 3.000 orang di dalam satu ruangan itu. Kenapa? Di sana itu banyak spesies hewan seperti lumba-lumba, ubur-ubur, ikan-ikan, dan juga ada yang udah udah diawetkan gitu ya. Jadi kita bisa berkeliling-keliling, dan keliling-kelilingnya itu lumayan, bangunannya luas, lumayan capek. Dan di sana juga ada atraksi lumba-lumbanya. Jadi kalau yang bawa anak-anak, mungkin anak-anak itu suka melihat atraksi lumba-lumba di sana, itu bagus. Tower, ya, Higashiyama Sky Tower adalah salah satu bangunan tertinggi yang ada di Nagoya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam, itu kita akan disuguhkan dengan garden botanikal dan juga kebun binatang. Nah, masuk ke dalam itu harga tiketnya 680 yen atau kurang lebih 70.000, dan kita akan diberi kendaraan seperti kendaraan odong-odong, bukan odong-odong ya, angkot tapi yang nggak ada tutupnya. Kita bakal dibawa keliling dari Taman Botanikal Garden, itu akan menuju ke kebun binatang. Dan nggak jauh dari sana, kalau kita mau naik ke Sky Tower, kita bisa menggunakan sejenis Chikatetsu ya, atau kereta api bawah tanah, tapi dianya hanya 2 gerbong saja. Dia 2 gerbong yang kecil, dan harga tiketnya itu 150 yen untuk anak-anak dan 500 yen untuk orang dewasa. Jadi kita naik itu kurang lebih 4-5 menit, dan kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah, yaitu taman botanikal, berbagai macam bunga yang udah ada di sana, terus juga kebun binatang yang lumayan luas. Di sana juga ada gorila juga ada gitu, cuman kemarin Anyar nggak sempet nengok. Jadi setelah Anyar udah puas nih dari taman ke kebun binatang, Anyar naik ke Sky Tower, dan di atas itu kita bisa melihat seluruh pemandangan yang ada di Nagoya, seperti Sakae, itu bangunannya terlihat, tadi museum itu bangunannya juga terlihat. Jadi dari atas itu kita bisa melihat sekeliling Nagoya, dan Masya Allah itu bagus banget. Tapi karena waktu itu Anyar datang ke sana cuacanya sedikit hujan, jadi bagi teman-teman yang mau datang ke Sky Tower Nagoya, sebaiknya itu di cuaca yang bagus. Kenapa? Karena kalau di atas hujan seperti Anyar kemarin itu, jadi kacanya dia sedikit berembun gitu ya. Jadi untuk ngambil foto atau spot gambarnya itu kurang bagus. Oke, itu ya. Selanjutnya tempat wisata yang patut kita datangi yaitu Naba Nano 1. Ya, Naba Nano 1 adalah tempat wisata illumination atau lampu-lampu ya, lampu-lampu yang bagus dan besar. Itu adalah tempat nomor 1 terbesar di Jepang. Anyar baca dari sebuah artikel. Jadi di saat bulan 12 Natal itu akan ada yang namanya pohon Natal, dan sangat bagus banget. Tapi karena Anyar nggak pernah datang di bulan Natal gitu ya, Anyar juga kurang paham. Waktu itu Anyar datang di musim sebelum Natal bulan 11 atau 12 awal gitu, dan itu memang bener-bener bagus. Jadi ada musimnya ya, kan ada bunga tulip, terus ada bunga mawar-mawar, ada pokoknya berbagai macam bunga itu di sana, dan Masya Allah bagus banget. Tapi waktu Anyar dateng itu bunga tulipnya belum mekar, jadi nggak bisa kayak di Amsterdam gitu. Dan di dalamnya itu banyak tempat makan, kayak kafe-kafe, restoran juga ada, tapi bukan restoran, lebih kayak ke orang Indonesia itu ya lesehan gitu ya kan. Minumannya itu banyaknya di Jiduhang Baiki. Harga tiket masuk ke Naba Nano 1 yaitu 2.000 yen, tapi kita akan mendapat kembalian 500 yen. Itu bisa kita ganti untuk masuk ke garden ataupun untuk membeli makanan dan minuman. Selanjutnya, nggak jauh dari Naba Nano 1 ada tempat wisata yang lebih bagus lagi, yang suka mengacu adrenalin dan suka bermain wahana yang ekstrim, yaitu ada Nagashima Spotlight, atau salah satu tempat wisata terbesar yang ada di Nagoya untuk permainan yang ekstrim. Kenapa? Karena
lorry coaster. Lorry coasternya itu yang tertinggi di Jepang ya guys. Jadi yang suka ekstrim mengacu adrenalin itu di sana bener-bener masya Allah luar biasa. Anyar nggak sempet naik karena Anyar yang pertama mungkin masih takutnya nggak bisa pulang karena jantungnya lepas. Oke, dan yang kedua karena itu antriannya panjang. Waktu kesana Anyar musim panas, jadinya banyak orang yang liburan juga. Jadi ya udah Anyar main wahana yang kecil-kecil aja. Itu tiket masuk ke dalamnya untuk bebas semua permainan harganya 5.800 yen. Dan kalau dirupahin ya kurang lebih 600.000. Tapi kalau kita tidak nggak mau nih mau ngambil yang semua, tiket untuk masuknya aja itu 1.300 yen atau kurang lebih 150.000 ya. Jadi saat kita udah masuk ke dalam, kita bisa langsung membeli tiketnya di tempat wahana yang akan kita mainkan gitu. Tapi kalau rekomendasi dari Anyar lebih baik langsung kita membayar yang 5.800. Kenapa? Saat kita udah masuk ke dalam, yang namanya permainan kalau udah main sekali itu pasti bakal ketagihan dan mau main lagi gitu. Jadi ya lebih bagus beli aja yang langsung semua 5.800 gitu. Dan tempatnya itu mantep banget, ekstrimnya wow gitu. Oke, itu tadi adalah 8 wisata yang pernah Anyar datangi selama jalan-jalan di Nagoya. Yang pertama ada Sakae, Osukanon, Istana Nagoya, Akuarium, Museum, Menara Sky Tower, kemudian Nabana no Sato, Nagashima Legoland. Oke, jangan lupa ya untuk datang ke Nagoya untuk berlibur. Bye bye.